Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih berkenan memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di ruang Meet yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tak lupa juga kita curahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah berhasil mengubah akhlak manusia dari akhlak jahiliyah ke akhlak Islamiyah, dari alam kebodohan yang ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, kata-kata penghormatan saya kepada Ibu Fitra selaku dosen pembimbing dan Ibu Jamilah juga, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Prosedur dalam Melakukan Tinjauan Literatur, yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Raudatul Jannah, dan rekan saya Okta Amalia Durah dan Rahmat Parulian. Baik, untuk pemaparan pertama, Okta slide-nya. Okta slide-nya. Udah nih. Gak berubah? Enggak. Baik. Untuk pemaparan pertama, di sini ada pengertian dari literatur sendiri. Baik, literatur adalah sebuah rujukan atau acuan berupa karya tertulis yang digunakan dalam berbagai kegiatan di ilmu pengetahuan karena dianggap memiliki keunggulan atau manfaat yang abadi. Literatur ini juga dapat diartikan sebagai sumber informasi yang digunakan sebagai referensi oleh penggunanya. Nah, jadi literatur ini tidak hanya berupa tulisan, namun melainkan juga dapat berupa film, rekaman, piringan hitam, dan benda lainnya yang bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, menurut ala Glossary of Library and Information Science pada tahun 1903 mengatakan bahwa literatur merupakan bahan bacaan yang dapat digunakan dalam semua kegiatan yang sifatnya intelektual ataupun rekreasi. Selanjutnya, literatur berfungsi ada beberapa fungsi dari literatur sendiri. Yang pertama, membantu penggunanya dalam mencari informasi yang diperlukan. Yang kedua, memperkuat informasi yang diperoleh dari analisa atau hipotesa. Yang terakhir, informasi tambahan sebagai pelengkap suatu informasi yang telah didapat. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari literatur. Yang pertama itu ada literatur primer. Apa itu literatur primer? Literatur primer sendiri adalah literatur hasil dari penelitian yang mana isinya belum pernah diterbitkan sebelumnya. Contohnya misalnya seperti tesis, disertasi, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada literatur sekunder. Apa itu literatur sekunder? Literatur yang dibuat berdasarkan rujukan ataupun mengutip dari literatur primer. Jenis literatur ini umumnya memuat teori atau gagasan yang telah ada sebelumnya dan tidak mengarah
ketemuan baru. Misalnya seperti abstrak, majalah surat kabar, dan lain sebagainya. Literatur sekunder ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak bersumber dari tangan pertama. Yang kedua, merupakan modifikasi dari literatur primer. Yang ketiga, memuat informasi yang berhubungan dengan data primer yang disajikan dengan bentuk yang lebih mudah digunakan. Yang keempat, diterbitkan dengan lebih informatif karena didukung dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya ada literatur tersier. Literatur tersier adalah literatur yang berisi informasi berupa petunjuk untuk memperoleh sebuah literatur sekunder. Contohnya seperti manual literatur, bibliografi seperti daftar pencarian, direktori, daftar buku majalah, daftar indeks, dan abstrak katalog majalah. Hanya sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya untuk pemaparan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Okta Amalia Durah. Kepada Okta, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencari literatur. Nah, pada cara mencari literatur ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu, kita tetapkan dahulu topik atau kata kunci penelitian atau literatur yang akan dicari. Nah, kata kunci itu sebaiknya Inggris. Yang kedua, kunjungi salah satu situs penerbit jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian. Kemudian memanfaatkan fasilitas search atau pencarian, di mana di dalam fasilitas itu memasukkan kata kuncinya. Kemudian kalau Anda tidak punya cukup dana, pilih saja bagian citation. Umumnya citasi dari jurnal tersebut tersedia gratis dan bisa dilihat atau di-download. Memanfaatkan citasi atau daftar pustaka. Maka dari daftar pustaka ini kita coba telusuri literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian. Kemudian cari di internet. Kalau sudah, kita bisa langsung mendapatkan literatur-literatur itu secara gratis. Selanjutnya, beberapa penerbit juga menyediakan fasilitas similar artikel. Memanfaatkan fasilitas ini untuk mencari literatur yang sesuai dengan penelitian Anda. Selanjutnya, ada majalah, pamflet, dan clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru, maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Contohnya itu seperti majalah Trubus, majalah e-commerce, dan lain sebagainya. Dan majalah ini pun merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan sitiran karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat sehingga artikel yang dimuatnya cukup mutakhir atau cukup paham. Selanjutnya, itu ada proceeding. Bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena proceeding ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding ini sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis proceeding yang mungkin berada pada satu institusi yang sama. Dan yang terakhir, website yang memuat ilmu komputer. Misalnya itu kayak situs HTTP. Hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Okta Amalia Durah. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat. Kepada Rahmat, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu
sumber-sumber literatur jurnal ilmiah. Yang pertama tuh ada artikel atau jurnal ilmiah. Jadi artikel atau jurnal ilmiah lain dengan bidang keilmuan yang sama akan sangat membantu sebagai sumber literatur untuk jurnal yang sedang Anda kerjakan. Akan lebih baik jika kita memilih sumber artikel ilmiah menemukan penelitian terbaru dari mencari artikel atau jurnal ilmiah yang terbit dalam kurun waktu 2-4 tahun terakhir. Yang kedua ada seminar. Proceeding seminar atau bisa disebut seminar memiliki posisi yang hampir sama dengan jurnal ilmiah. Hanya saja proceeding seminar lebih dikhususkan pada hasil dari sebuah konferensi ilmiah. Sebuah proceeding seminar yang ilmiah telah melalui proses editing dan review yang ketat sehingga memiliki ISBN dan ISSN. Selanjutnya ada tesis atau disertasi. Tesis bisa kita kenal sebagai karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai prasyarat dalam menyelesaikan program studi magister atau S2. Sedangkan disertasi adalah karya tulis ilmiah persyaratan program studi doktoral atau S3. Terlepas dari posisinya sebagai sebuah karya tulis ilmiah, posisi tesis dan disertasi dinilai relatif kurang kuat karena keduanya belum terpublikasi secara internasional. Selanjutnya ada buku. Buku adalah sumber literatur untuk penulisan artikel atau jurnal ilmiah. Sebuah buku berisi pembahasan ilmiah bidang keilmuan tertentu. Sebuah buku referensi dapat berupa hasil dari penelitian ilmiah atau berisi konsep dasar suatu bidang keilmuan tertentu. Satu hal yang perlu Anda perhatikan yaitu menggunakan buku sebagai sumber literatur adalah tahun terbitan dan topik pembahasan yang benar-benar terkait dengan topik atau tema jurnal yang kita buat. Selanjutnya ada media atau internet. Sumber literatur terakhir yang bisa Anda gunakan yaitu sumber media massa atau internet. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan jika menggunakan media massa atau internet sebagai literatur ilmiah. Yang pertama itu ada artikel atau berita yang dimuat oleh media massa yang kredibel. Selanjutnya ada data atau informasi yang diambil dari situs resmi dari pemerintahan atau kementerian. Selanjutnya ada blog atau tulisan dari pakar yang telah diakui ahli dalam bidangnya. Selanjutnya situs resmi organisasi nasional dan internasional, contoh ICW, PBB, BPS atau OKI. Selanjutnya ada jurnal elektronik dari Open Access Journal. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmat yang telah mempresentasikan materi yang terakhir tadi. Baik, dari pemaparan kami tadi dapat kita ambil kesimpulan terakhir tadi. Baik, dari pemaparan kami tadi dapat kita ambil kesimpulan literatur itu juga dapat diartikan sebagai sumber informasi yang digunakan untuk referensi oleh bagi penggunanya. Maka dari itu literatur tidak hanya berupa tulisan, namun juga dapat berupa film, rekaman, laserdisc dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu ya hal-hal yang bermanfaat bagi penggunanya. Jenis-jenis dari literatur tadi ada 3. Yang pertama literatur primer, yang kedua literatur sekunder, dan yang terakhir literatur tersier.
Selanjutnya, sumber-sumber literatur jurnal ilmiah ada beberapa. Yang pertama, kita dapat mengambil dari artikel atau jurnal ilmiah. Yang kedua, seminar. Yang ketiga, tesis atau disertasi. Yang keempat, buku. Yang terakhir, media atau internet. Nah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah memperhatikan dan mendengarkan pemaparan presentasi kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.